Baik, pada hari ini tanggal 10 November 2021. Perkenalkan, nama saya Hedonis Gaho. Saya mahasiswa Universitas Dharma Agung Medan, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Baik, saya akan mempresentasikan materi pertemuan pertama. Judul Esensi Globalisasi dan Teknologi. Esensi globalisasi adalah adanya keinginan dari negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang melakukan ekspansi secara besar-besaran yang kemudian berusaha untuk mendominasi dunia. Dominasi ini ditunjukkan dengan kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan, politik, budaya, militer, dan ekonomi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, diawali oleh dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Kita menjelaskan tentang esensi. Arti kata esensi sendiri ialah sebuah inti atau kualitas paling penting dari seseorang atau sesuatu yang membuatnya menjadi berharga. Esensi ini bisa berupa detail fisik atau seperti umumnya gagasan abstrak atau makna dari sesuatu. Esensi juga bisa berarti konsentrat yang diperoleh dari bunga atau tanaman untuk penyedap. Beberapa pengertian kata esensi antara lain yaitu: 1. Esensi sering diartikan sebagai sebuah hakikat atau inti dari sesuatu yang membuatnya menjadi penting atau bernilai. Esensi dari sesuatu adalah karakteristik dasar dan paling penting yang memberinya identitas ataupun individualnya. Oke, sekarang kita membahas tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi adalah sesuatu kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan dari teknologi itu sendiri. Dari orang tua hingga anak muda, para ahli, hingga orang awam pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Para petani yang bekerja di ladang juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil panennya. Contohnya adalah penggunaan traktor mesin atau lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan bajak yang ditarik oleh seekor kerbau. Perkembangan teknologi yang saya ketahui ada dua, yaitu perkembangan teknologi informasi dan perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi informasi, pasti di zaman sekarang tidak ada yang tidak kenal internet. Internet ini merupakan suatu jaringan
yang ada di seluruh dunia yang terikat satu sama lain. Inilah teknologi komunikasi terkini yang memperbolehkan komunikasi yang tidak mengenal waktu dan batas jarak, apalagi dengan berbagai yang ada sekarang ini. Kita bisa menggunakan internet untuk hal-hal yang berguna dan positif untuk diri kita maupun orang lain. Namun, dampak negatifnya internet ini bisa menyebabkan kerusakan pada diri kita sendiri. Karena di dunia internet hampir tidak ada kontrol tentang hal-hal bebas. Yang kedua, perkembangan teknologi komunikasi. Dengan diiringi perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi pun berkembang secara pesat. Kemajuan teknologi komunikasi itu membahas tentang sesuatu yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya saja handphone, laptop, dan bisa juga internet, media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, Line, dan lain-lain. Baik, sekarang kita masuk kemudahan dalam mengakses informasi internet. Tidak dapat dipungkiri jika arus globalisasi yang pesat sangat mempengaruhi kemudahan seseorang dalam mengakses informasi di dunia maya. Informasi di internet bisa menyebar dengan cepat sehingga dapat diakses oleh semua orang di mana saja dan kapan saja. Sebagai contoh, dengan adanya televisi dan internet memudahkan seseorang dalam memperoleh informasi terbaru yang ada di seluruh dunia. Kemudahan dalam mengakses informasi ini jika disikapi dengan bijak akan memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti berkembangnya kualitas ilmu pengetahuan, meningkatkan pola pikir manusia, serta menumbuhkan sikap toleran antar umat beragama dengan adanya wawasan dan pengetahuan yang luas. Kemudahan akses informasi di era globalisasi juga bisa bermanfaat dalam bidang pendidikan. Kita bisa mencari informasi tentang metode pembelajaran berbasis teknologi yang diterapkan oleh negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Yang kedua, kemudahan dalam komunikasi jarak jauh. Dampak positif berikutnya dari adanya globalisasi di bidang teknologi adalah kemudahan dalam berkomunikasi dengan orang lain yang berada di tempat jauh. Pemanfaatan lapisan ionosfer untuk memperluas jaringan komunikasi telah mempermudah manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Di era yang serba modern ini, kita dipermudah dengan adanya handphone dan jaringan internet yang semakin luas, sehingga kita tidak perlu lagi menulis surat dan mengirimkan lewat pos ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Adanya aplikasi seperti BBM, Line, atau WhatsApp memudahkan kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Bahkan kita bisa memanfaatkan fitur video call yang ada di aplikasi tersebut dan melihat aktivitas orang lain yang kita hubungin pada saat itu juga. Hadirnya aplikasi-aplikasi tersebut ini bisa kita manfaatkan untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di luar negeri. Bahkan kita bisa menjangkau orang yang berada
di negara maju dan negara berkembang di dunia. Yang ketiga, kemudahan dalam sarana transportasi. Kemudahan di bidang transportasi merupakan salah satu dampak positif dari adanya globalisasi di bidang teknologi. Transportasi yang sudah menjadikan kebutuhan pokok bagi setiap manusia kini telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Setiap orang ingin melakukan perjalanan ke tempat jauh kini dipermudah dengan adanya pilihan transportasi darat, laut, dan udara. Akses untuk mendapatkan tiket perjalanan pun kita dipermudah dengan adanya penjualan tiket online, baik melalui website resmi maupun website penyediaan layanan penjualan tiket online. Website tersebut memberikan banyak pilihan tiket perjalanan ke tempat manapun dan memudahkan kita untuk memesan tiket, sehingga kita tidak perlu lagi mengantri di atas stasiun atau bandaran jika ingin memesan tiket. Kita juga bisa mendapatkan diskon ketika memesan tiket secara online, sehingga bisa menghemat biaya yang dikeluarkan untuk membeli tiket. Yang keempat, diciptakan mesin canggih. Kemajuan teknologi telah memberikan berbagai kemudahan dalam kegiatan manusia. Salah satunya adalah diciptakan mesin canggih yang dapat meringankan berbagai pekerjaan manusia. Sebagai contoh, dapat kita lihat dari terciptanya mesin atau roda atau robot canggih yang dimanfaatkan untuk memproduksi barang di sebuah pabrik. Adanya mesin canggih tersebut dapat meningkatkan produk barang yang sebelumnya dilakukan dengan tenaga manusia, sehingga biaya produksi bisa lebih ditekan dan produksi barang dapat dilakukan dengan cepat. Kemajuan teknologi di era globalisasi juga mendorong negara Jepang untuk menciptakan robot-robot unit dengan canggih. Jepang yang merupakan salah satu negara termaju di dunia memanfaatkan robot untuk membantu kegiatan sehari-hari. Bahkan Jepang juga menciptakan robot yang dapat membantu proses evakuasi korban gempa dan bencana alam lainnya. Yang kelima, kemudahan dalam transaksi jual beli. Dampak baik selanjutnya akibat dari kemajuan teknologi di era globalisasi adalah kemudahan dalam transaksi jual beli. Di era modern ini kita dimanjakan dengan berbagai fitur yang disediakan oleh bank, seperti fitur banking dan internet banking. Fitur-fitur tersebut memudahkan kita untuk bertransaksi dengan modal handphone dan laptop, sehingga kita tidak perlu lagi ke bank untuk mentransfer sejumlah uang. Fitur-fitur ini juga banyak dimanfaatkan oleh pelaku jual beli online, sehingga secara langsung memudahkan transaksi dalam jual beli online. Di era yang serba modern ini kita juga disuguhkan dengan berbagai website marketplace yang sangat bermanfaat bagi penjual online untuk memasarkan produk secara gratis. Website marketplace ini juga memberikan kenyamanan dan keamanan dalam transaksi jual beli online, karena beberapa marketplace ini menawarkan fitur rekening bersama yang bisa dimanfaatkan oleh penjual dan pembeli sebagai pihak ketiga.
Oke, sekarang kita menjelaskan dampak negatif globalisasi bagi teknologi. Yang pertama, maraknya kejahatan di dunia maya. Meningkatnya kejahatan di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan istilah cybercrime adalah dampak paling merugikan yang ditimbulkan dari arus globalisasi di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang disalahgunakan menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi negara-negara di seluruh dunia. Kejahatan di internet atau cybercrime mempunyai beragam jenis seperti pembajakan situs web, penipuan jual beli online, pencurian uang di rekening, transaksi narkoba, bahkan pemanfaatan teknologi oleh jaringan teroris. Kasus-kasus semacam ini perlu diwaspadai oleh semua orang, apalagi saat ini ketergantungan akan sarana online untuk dunia perbankan, media sosial, dan jual beli online semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peran dari pemerintah dan warga negaranya untuk mengantisipasi kejahatan di dunia maya. Dan yang kedua, tergesernya tenaga manusia. Penggunaan mesin sebagai alat bantu produksi nampaknya sudah menjadi kebutuhan di beberapa negara dengan ekonomi terbaik di dunia. Mesin-mesin canggih bermanfaat untuk memangkas biaya produksi dan meningkatkan jumlah produksi jika dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Terciptanya mesin-mesin canggih yang membantu pekerjaan manusia nampaknya memberikan sisi lain yang merugikan bagi manusia untuk itu sendiri. Hadirnya mesin-mesin canggih di berbagai pabrik tentu menggeser peran dari manusia, sehingga tidak sedikit para buruh pabrik yang terkena PHK akibat dari sistem produksi barang berbasis teknologi. Yang ketiga, munculnya individualisme. Perkembangan teknologi munculnya dampak positif berupa kecanggihan dan luasnya jangkauan internet. Namun perkembangan teknologi ini dapat merugikan pengguna itu sendiri. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan adalah munculnya individualisme di masyarakat. Individualisme sering diartikan sebagai suatu pandangan yang menunjukkan keegoisan seseorang dalam mementingkan hak pribadinya tanpa memperhatikan orang lain. Individualisme juga merujuk pada perilaku hidup dari seseorang yang tidak melakukan sosialisasi dengan orang lain. Munculnya sikap individu di era modern ini seakan mengaburkan budaya gotong royong. Akibatnya kodrat manusia sebagai makhluk sosial seakan terkaburkan semenjak era globalisasi berkembang pesat. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaklum. Saya ucapkan terima kasih.